Di sini aku mau ngasih tahu cara investasi anak muda sering ya berseliweran di sosial media yang memamerkan harta. Efek dari konten yang kita buat itu kan bisa dia akhirnya gantung diri. Itu dekat rumah, deket Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Design Planner. Let's say Masya Allah Tabarakallah. Before watching this video, apa kita harus mengucapin Masya Allah Tabarakallah dulu agar senantiasa hati, mata, telinga, dan jempol kita dilindungi oleh Allah dari penyakit hati seperti mengagumi berlebihan, iri, dengki, hasad, ataupun keinginan ingin ngomen julid. Sebagai muslim, kita sebenarnya kan untuk membantu orang lain ya. Kalau misalnya berkelapangan harta gitu kan, di luar sana banyak yang ngomporin hati kita untuk pamer-pamer. Mungkin niatnya untuk memotivasi, tapi berseliweran di sosial media. Efek dari konten yang kita buat itu kan bisa jadi salah ya penerimaannya. Misalnya malah jadi iri, dengki gitu kan. Atau bahkan seorang di luar sana malah jadi ngerasa insecure. Aduh, gue kok gini banget sih hidupnya, kok nggak bisa kayak gitu, kok nggak bisa kayak gini. Pokoknya kasihan banget kan ya kalau misalnya dampak dari konten yang kita buat. Kalau misalnya orangnya itu jauh dari agama, jarang siraman rohani, terus tertutup gitu. Karena tetanggaku juga ada cowok lagi, dia lulus kuliah terus susah kerja gitu di dunia offline, tapi tidak melihat orang-orang yang memberi motivasi, malah nonton apa gitu, dia akhirnya gantung diri deket gudang dekor aku di Batu Jajar. Merasa bersalah banget gitu sebagai sesama muslim. Kuliahnya kalau nggak salah nggak di Bandung, jadi aku juga baru tahu. Nah, kenapa kita harus memposting hal-hal baik? Karena bisa jadi orang itu malu buat berteman sama kita di dunia nyata, apalagi tetangga-tetangga zaman sekarang kan jadi pada malah sibuk masing-masing di rumah gitu, malu untuk nyapa. Di sini aku mau ngasih tahu cara investasi anak muda yang sudah hijrah dan insya Allah berkah. Buat kamu apalagi yang masih muda, coba deh bikin perencanaan keuangan pribadi. Ada 3 cara yang insya Allah berkah untuk nabung. Yang pertama, tidak menyimpan terlalu banyak uang kita di ATM atau di rekening ya. Yang kedua adalah dana darurat. Membuat dana darurat itu 3-6 bulan ke depan. Siapa tahu kita di PHK atau kecelakaan atau isi keuangan keluarga ngedrop. Jadi dana darurat ini aku rubah dari nominal angka uang rupiah ke logam mulia. Kurang lebih 1 jutaan ya, 1 gram logam mulia. Jadi mudah sekali untuk mencairkan di toko-toko emas. Yang ketiga, jika kita sudah punya dana darurat, nah lanjutkan kita menabung untuk jangka panjang. Kalau punya uang sekarang ya bisa beli tanah sekarang, tapi kalau yang belum punya mungkin bisa ditabung dulu. Jadi kamu nabungnya dengan nominal gramnya lebih besar, di 10 gram ke atas misalnya gitu. Untuk mencairkannya santai, 5 tahun kemudian untuk apa ya? Beli tanah gitu kan. Tips ini aku ngambil dari pakar konsultan bisnis, yaitu Bapak Yodya Antariksa. Aku ngeliat senior-senior aku yang di dunia bisnis menginvestasikan uang mereka semata-mata untuk jalan ibadah juga. Investasi untuk UKM misalnya ya. Jadi investor yang backgroundnya pembisnis akan menanyakan model kanvasnya seperti apa, sistemnya yang dibuat seperti apa, arus kasnya sehat enggak, sehingga investor tahu uang investor yang diinvestkan ke pengusaha itu jelas untuk apa. Dilihat juga kepemimpinannya siapa, nggak asal ternak uang, nggak asal masukin uang, hutangnya ada nggak, visinya sama nggak gitu sampai akhirat misalnya, apa hanya di dunia. Apalagi kalau misalnya investornya itu sudah memegang nilai-nilai Islam. Tadi kan yang kedua adalah dana darurat. Biasanya nominal dana darurat itu kita menghitung dari 6 kali biaya hidup kita. Jadi 6 bulan ke depan jika kita sakit, di PHK atau kecelakaan lainnya, kita sudah tidak memikirkan apa yang kita makan esok gitu kan. Nya menjadi emas logam mulia yang berbentuk kecil-kecil, misalnya 1 gram, 3 gram, 5 gram. Jadi biar memudahkan untuk dijual ketika diperlukan. Kenapa kita menabung? Untuk memiliki kelapangan finance agar kita sama sekali enggak yang namanya meminjam gitu kan.
pantang merepotkan orang lain. Kalau orang lain bisa membeli apapun, pasti kita juga bisa. Kitanya aja yang belum baca, belum belajar, belum membangun mental yang semakin tinggi cita-cita, perjuangannya pasti kan semakin besar ya, banyak hal yang dikorbankan juga. Nah itu latihan mental, ilmu, dan waktu. Ini untuk teman-teman yang memang masih buta saham. Menurutku, kalau misalnya kamu bukan background pengusaha, menurut aku cara ini yang lebih aman. Lebih baik kita mencegah daripada kita so tahu gitu ya. Kita mencari dulu guru-gurunya ya, biar kita enggak kecewa. Sebenarnya sebelum terjun bisnis dulu ilmu bisnisnya. Aku yang dulu keburu kecemplung di dunia bisnis, jadi sekarang mengikuti dan merasakan juga pernah hal-hal yang dibawi. Di sini aku nggak akan ngebahas tentang ribanya, tapi setiap orang punya mental yang berbeda-beda ya. Ada yang sangat takut jika tidak punya penghasilan tetap bulanan. Dijalani penghasilan bulanannya, tetap bekerja gitu di tempat orang, tapi tetap usahakan untuk baca buku, untuk mencoba berjualan gitu, mempelajari ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu akad jual beli yang dibolehkan dalam Islam kan seperti apa, apalagi menjual produk yang produknya harus kita lihat di QC-nya langsung sama kita. Kemarin aku nonton temen aku nge-review satu buku, judul bukunya You Do You dari. Nah di dalamnya itu ada tips untuk investasi. Nah cara-cara investasinya ada yang aku filter, termasuk yang melibatkan bank. Mungkin teman-teman kalau misalnya gak doyan nabung gitu sih, dengar kata investasi itu berat mungkin ya, boro buat investasi. Keperluan bulan depan juga kan belum tentu ya. Sambil mempelajari agar kita hidupnya tetap berkah. Kalau misalnya kita keburu terjerumus, ditakutkan taufik hidayah dari Allahnya itu lama nyampe kita. Karena Islam mengajarkan kita untuk segalanya tidak berlebihan. Kontrol keuangan juga bukan ngejadiin kita pelit gitu kan. Dalam menuntut ilmu juga harus kita penuh kontrol. Misalnya enggak, kita bisa aja terobsesi pengen ilmu yang cara cepat kaya raya misalnya kayak gitu. Nah itu juga kan harus dikontrol juga. Kita benar-benar lemah, manusia ini benar-benar lemah jika tanpa pertolongan Allah. Untuk itu kita harus mengontrol diri kita dengan ilmu. Kenapa sih si itu udah punya ini, udah punya itu, udah kebeli ini, kebeli itu? Ya itu manajemen dirinya harus benar-benar terkontrol. Dan kemana sih kita melihatnya, yaitu ke ajaran-ajaran agama kita. Karena kita itu harus mengontrol diri pertama dari makanan yang baik, yang halal, yang bukan hanya dari uang yang halal, tapi apa yang kita makan itu kita nggak tahu ya, campuran-campuran makanan zaman sekarang itu walaupun ada labelnya halal, tapi kita nggak tahu tambahan pangannya apa itu, apa aja. Kalau misalnya kita mau makan nih, itu jangan melihat asik banyak isi itu bawain itu harus istighfar dulu. Karena orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga kalbunya agar stabil, biasanya dia benar-benar berhati-hati untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh gitu kan, ke dalam perut. Makanya kalau misalnya di lingkungan yang benar-benar menjaga banget hati, makanannya benar-benar dijaga banget gitu, terus enggak yang aneh-aneh, benar-benar sering puasa juga. Pokoknya pola hidup sehat itu udah diajarin di Islam. Kita kan punya kalbu ya, punya hati. Nah, aku pernah merasakan ketika hati yang keras itu efeknya dari apa, sebabnya apa, terus aku sembuhnya kenapa gitu. Jadi aku tahu, makanya orang-orang yang mau hijrah itu nomor satu dari makanan dulu. Apa yang kita konsumsi itu akan mendarah daging. Jadi kita benar-benar harus menjaga agar hati ini nggak keras. Kalau misalnya hati ini keras, taufik hidayah akan lama nyampe ke kitanya. Jika kita memiliki kelapangan harta, kita juga terhindar dari stres gitu. Mengelola keuangan pribadi pun itu akan melatih kita untuk mengelola keuangan perusahaan. Oke, segitu aja sharing aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang masih
galau, boleh video ini di-share, kan menyampaikan kebaikan itu salah satu bentuk dakwah ya. Sampai jumpa, wassalam.